Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program kesayangan Anda di Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Melvinsi. Dan juga saya, Febrian Ahmad. Tentunya di hari ini ada beragam informasi penting yang menarik bisa Anda simak pemirsa. Dan langsung saja kita akan langsung simak Selamat Pagi Indonesia melalui hot topic yang pertama. Ini kemarin juga sempat dibicarakan juga ya, Valen dan juga pemirsa. Nah, terkait dengan monorel yang mangkrak selama 22 tahun, kini ratusan tiang monorel di Jakarta akhirnya dibongkar. Iya, jadi pemirsa ini kemarin berlangsung pembongkarannya di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan targetnya adalah pembongkaran ini bisa selesai bulan September 2026. Jadi masih ada beberapa bulan lagi, mengingat sekarang masih bulan Januari, bulan pertama tahun ini nanti selesai bulan 9. Jadi Gubernur Jakarta meninjau langsung bagaimana proses pembongkaran tiang monorel ini. Kata Pramono Anung, 109 tiang monorel yang dibongkar itu biayanya yang dikucurkan adalah 254 juta rupiah. Dan kemarin juga ada Pramono Anung, ada mantan Gubernur Jakarta Sutioso yang langsung melihat bagaimana proses pembongkaran ini berlangsung. Nah, Pramono juga sudah menemui Kejaksaan Tinggi dan juga KPK. Ini tujuannya adalah untuk memastikan kalau rencana pembongkaran ini aman untuk dilaksanakan dan tidak jadi masalah nanti di kemudian hari. Saya ajak Anda, kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Pramono Anung berikut ini. 109 tiang monorel sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said semuanya akan ditata rapi, dan saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang. Dan secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Yos. Terus terang pemancangan ini di era Bang Yos, tetapi beliau sangat terganggu tidak terselesaikannya kegiatan ini. Bukan Bang Yos tidak mau menyelesaikan, karena memang Bang Yos sudah berakhir tugasnya, tidak dilanjutkan, berganti kebijakan. Kemudian saya, karena ini sudah idle, dengan support dari Kajati dan KPK kita selesaikan, dan hari ini. Sementara itu mantan Gubernur Jakarta Sutioso yang juga turut meninjau pembongkaran merasa lega karena tidak ada lagi proyek gagal monorel di Jakarta. Kita simak, inilah dia pernyataan dari mantan Gubernur Jakarta di era 97-2002 dan 2002-2007, Sutioso. Jujur saja, hari ini hati saya itu lega sekali gitu ya. Dengan adanya kepastian yang dicanangkan ya oleh Pak Gubernur Pramono pada pagi hari ini. Gitu. Mudah-mudahan kalau saya lewat ini nggak sakit mata lagi saya. Satu saat yang selama itu terus terpikir gini, aduh, ya sedih aja ya, gitu kan. Aku mulai itu jadinya kayak begini. Ya kepastian itulah yang diberikan oleh Gubernur Pramono, dan itu adalah keputusan yang paling tepat. Seenak apapun mengeluarkan biaya harus kita lakukan. Kalau tadi kan juga bikin resah pemirsa, akhirnya sampai ada tindak lanjut dari pemerintah Jakarta. Meskipun puluhan tahun ya baru diselesaikan. Nah, kalau ini juga bikin resah, sampah yang bikin resah warga di Tanggul Muara Baru di Penjaringan Jakarta Utara, karena itu daerah sekitarnya jadi ada bau tidak sedap. Kita akan lihat. Waduh, kita lihat pemirsa, seperti inilah kira-kira ya. Ini gambar dari udara yang memperlihatkan seperti apa hamparan sampah yang membuat lingkungan di sekitarnya ini menjadi kumuh, dan sampah-sampah ini berada di antara Tanggul Muara Baru dan juga permukiman warga. Salah satu warga setempat pun bahkan mengatakan kalau sampah ini sudah ada sejak sekitar 5 bulan yang lalu. Sampah rumah tangga ini pun kerap menimbulkan bau tak sedap dan meresahkan para warga. Warga pun berharap pemerintah ini bisa mengatasi permasalahan sampah ini. Memang ini kalau kita lihat dan perhatikan sangat-sangat meresahkan ya, apalagi 5 bulan itu cukup lama warga harus hidup di antara sampah-sampah dan juga tidak nyaman. Akibatnya kualitas itu pun juga menurun, Valen ya. Betul, jadi pemirsa di Muara Baru itu kiri kanannya juga ada, mungkin ini adalah kawasan yang memang seharusnya jadi tempat air itu bersih. Ada sungai, tapi ternyata seperti yang Anda lihat di layar kaca itu di atas sungai ini permukaannya semuanya tertutup oleh sampah. Jadi sampah-sampahnya ini harus segera ditindaklanjuti. Nah, ini juga harus ditindaklanjuti pemirsa, karena ini tidak patut ditiru. Anda ingat beberapa waktu lalu itu ada sebuah video viral di media sosial, ada seorang pria yang menabrakkan dirinya ke sebuah mobil yang sedang melintas di Tanah Abang. Nah, kalau yang kemarin di Tanah Abang, yang ini di Semarang, coba kita lihat.
Ya, kalau yang kemarin itu Febrian ya, di Tanah Abang tidak sampai ketabrak. Tapi kalau yang ini pemirsa, ya ampun benar-benar tertabrak karena seorang pria ini nekat. Dia menabrakkan diri ke sebuah armada feeder Trans Semarang. Jadi itu kendaraannya adalah sebuah bus dan ada seorang pria menggunakan pakaian full hitam itu berlari di depan bus. Itu sengaja menabrakkan diri pas di depan busnya. Dan ini terekam kamera dashcam dari bus yang sedang melaju ini. Nah, warga sekitar menduga kalau pelaku ini sedang dalam kondisi depresi karena bukan cuma sekali saja, ternyata ia sudah beberapa kali melakukan aksi coba menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang melintas, Febrian. Aduh, bahaya sekali. Betul, modusnya sedikit berbeda dengan di Tanah Abang ya. Kalau di Tanah Abang kan ada unsur untuk memeras. Kalau ini dugaannya adalah ada gangguan kejiwaan. Nah, penabrakan diri secara sengaja ini sudah diketahui oleh Badan Layanan Umum UPT Trans Semarang dan juga pihak Trans Semarang yang juga sudah membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian, pemirsa. Kita harapkan agar ke depan ini tidak ada lagi seperti ini dan juga bagi pelaku bisa mendapatkan perawatan kalau memang membutuhkan perawatan terkait dengan kejiwaannya. Dan kalau yang tadi kan busnya sudah menaati aturan lalu lintas ya. Kalau yang satu ini, aduh, pemirsa Ini kalau cukup di sering ya. kalau sedang beraktivitas di jalur kendaraan apapun lah ya, Anda mengendarai apa saja tetap harus taati aturan lalu lintas. Apalagi jangan menerobos palang rel kereta api. Itu harus sabar, Betul. tetap ikuti aturan. Ini sangat berbahaya sekali ya, karena yang satu ini pemirsa, ada sebuah truk yang tertabrak kereta yang melintas di jalur perlintasan Kisaran di stasiun kota Tanjung Balai di Sumatera Utara. Kita lihat itu truknya sudah over muatan, kemudian juga masih menerabas juga palang pintu kereta api di sana. Tolong dibantu Bapak itu. Wih, awas kaca ya, kaca. Kaca, hati-hati. Jadi, silakan. Kita lihat itu merupakan video yang menunjukkan palang kereta dalam kondisi belum menutup tadi. Kemudian ada sebuah truk pengangkut barang, ini nampaknya pisang tadi kalau kita lihat barang yang diangkut ini menerobos di perlintasan kilometer 158 antara stasiun Kisaran, stasiun Tanjung Balai. Nah, akibatnya pemirsa, truk ini pun tertabrak kereta api Putri Deli yang pada akhirnya truk dan juga sopir pun mengalami luka yang parah dan muatan pisang pun berserakan di lokasi. Sementara itu kereta api Putri Deli mengalami kerusakan pada bagian depan. Pihak KAI Sumatera Utara pun mengaku menyesalkan kejadian di perlintasan sebidang ini dan menyebut tidak perlu terjadi jika pengguna ini lebih waspada saat akan melewati perlintasan yang sedang sepi. Terutama ini kalau di lokasi-lokasi yang palang pintunya tidak dijaga oleh petugas. Nah, itu akhirnya banyak sekali orang yang datang ke sana untuk mungkin memberikan bantuan atau sekedar mengecek saja, tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi, pemirsa. Nah, bicara soal kereta ya, bukan hanya di Indonesia saja permasalahannya, tapi juga ada di luar negeri sampai ke Thailand ya, Pak Len ya. Ada 32 orang yang tewas akibat kecelakaan maut terjadi di jalur kereta api Thailand yang ini juga cukup viral di lokasi itu. Jadi pemirsa, ini terjadi di Provinsi Nakhon Ratchasima, wilayah timur laut Thailand, hari Rabu kemarin. Jadi ada sebuah krain untuk proyek kereta cepat itu ambruk, kemudian menimpa kereta penumpang di sana. Akibatnya rangkaian kereta yang tertimpa ini keluar dari rel kereta api dan total korban jiwa ada 32 orang. Pemirsa, dan sampai hari Rabu sore tim penyelamat masih melakukan evakuasi dengan mengeluarkan para korban yang masih terjebak di dalam rangkaian kereta untuk nanti bisa dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.